Katanya 3 hari berikutnya dia akan bangkit. Tapi kok dia nggak bangkit-bangkit? Sampai sekarang nggak ada kabarnya. Ayo, cepat. Kita harus segera beritahu pada semua murid Tuhan bahwa Tuhan kita sudah bangkit. Seperti yang dia katakan waktu bersama-sama dengan kita dulu. Ya, semua murid Tuhan Yesus harus tahu bahwa dia sudah bangkit dan membawa pengharapan yang kekal sesuai janjinya. Ya. Wah, Ayo kita beritahu. itukah murid Tuhan Yesus? Coba kita dekati ya, karena dia seperti bersedih. Hai. Loh, kalian siapa? Aku salah satu murid Tuhan. Apakah engkau juga murid Yesus? Tuhan Yesus yang mati dan sampai sekarang belum bangkit itu. No. Dia bangkit. Benar, Tuhan bangkit, percayalah. Dia sudah bangkit. Dia sudah bangkit? Betul. Benarkah? Benar, percayalah. Kuburnya tuh sudah kosong. Malaikat Tuhan menyampaikan pada kita. Benar. Dia sudah bangkit. Jangan kita berlama-lama, ayo kita segera merayakan kebangkitan Tuhan. Ayo kita rayakan aja kalau gitu. Yuk. Nah, adik-adik yang ada di rumah, yuk bangkit berdiri. Kita bersuka cita. Kita bertiga dengan yang ada di tempat ini. Kita rayakan kebangkitan Tuhan kita. Sebab Paskah adalah tanda kemenangan Tuhan. Tuhan yang sudah menang atas segala musuhnya. Iblis, dosa, semuanya itu Tuhan kalahkan. Begitupun juga dengan maut. Yuk bangkit berdiri, kita angkat satu pujian. Yesus bangkit, terseraklah musuhnya. Yesus bangkit, terseraklah musuhnya. Yesus bangkit, terseraklah musuhnya. Yesus bangkit, terseraklah musuhnya. Yesus bangkit. Yesus bangkit, terseraklah musuhnya. Yesus bangkit, terseraklah musuhnya. Yesus bangkit, terseraklah musuhnya. Yesus bangkit. Yesus bangkit, Yesus bangkit. Menanglah, menanglah dari kematian, dari kematian. Hiduplah, hiduplah. Yesus bangkit, menanglah. Yesus bangkit, Yesus bangkit. Menanglah, menanglah dari kematian, dari kematian. Hiduplah, hiduplah. Ya, terpujilah Tuhan kita yang maha besar. Besar kasih-Nya untuk kita. Mari kita mau dengan sikap hormat datang kepada Tuhan di dalam doa.
Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, sungguh kami bersyukur hari ini kami punya Tuhan yang hidup. Hidup dari kematian Tuhan, sehingga kami anak-anak-Mu boleh memiliki pengharapan yang kekal di dalam Engkau. Saat ini Tuhan, kami mau dengan rendah hati datang kepada Tuhan untuk merayakan kemenangan, kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Sehingga kami hari ini boleh Engkau sebut sebagai anak-anak Tuhan. Sungguh Tuhan kami bersyukur, kiranya Tuhan berkati ibadah Paskah hari ini. Dan kami menyerahkan waktu ke depan di dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, kalian katakan bahwa Yesus itu bangkit. Tapi yakinkah kalian kalau Yesus itu benar-benar bangkit? Kemarin, 3 hari yang lalu itu aku melihat tangannya dipaku, kakinya dipaku. Dia pakai mahkota duri. Bahkan lambungnya ditikam. Lantas dengan kondisi yang seperti itu, apakah dia benar-benar akan bangkit? Ya, dia memang mengalami tertusuk oleh paku di kaki dan tangan. Juga tombak yang menusuk di lambung. Dengan mahkota duri benar. Bahkan darahnya bercucuran. Itu semua Tuhan mau tanggung buat kita. Menebus dosa aku, engkau, dan adik-adik yang ada di rumah yang percaya kepadanya. Dia mau tanggung itu untuk kita semua. Tanda cinta Tuhan buat kita semua. Wah, tanda kasih Tuhan sungguh nyata. Dia rela mati untuk menebus dosa-dosa kita. Dan sekarang dia bangkit dari kematiannya. Ya, dia bangkit, dia sungguh bangkit. Tanda paku yang dikatakan tadi, tanda tombak itu adalah tanda cintanya. Dan dia sungguh bangkit. Iya, kita jangan lupakan kasih nyata Tuhan ini. Betul, yuk kita angkat satu pujian adik-adik bersama dengan kita yang ada di tempat ini. Tanda paku di kaki dan tangan Tuhan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna selamatkan orang berdosa. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna selamatkan orang berdosa. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Yesus disalibkan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan, dosa dihapuskan, dosa dihapuskan. Oh, jadi seperti
mengikuti pujian yang barusan kita nyanyikan, bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan, dosanya dihapuskan. Betul, Dia adalah penebus kita. Dia adalah juru selamat kita yang hidup. Dia menjanjikan bahwa setiap kita yang percaya kepadanya akan diselamatkan, disucikan, dosanya diampuni. Aku mau percaya kepada Tuhan, karena dengan demikian dosaku bisa dihapuskan dan aku bisa jadi sahabatnya Tuhan. Puji Tuhan ya. Kita semua juga mau, adik-adik di rumah juga kan. Yuk sekarang bagaimana kalau kita semua membuka hati, karena ini ada berita yang berita yang gembira, berita yang baik, berita keselamatan tentang Yesus yang bangkit. Ya, adik-adik yang ada di rumah, persiapkan hati, buka hatinya untuk Tuhan. Kita mau sama-sama dengarkan berita keselamatan ini, berita tentang Tuhan yang bangkit. Kita angkat satu pujian ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Yesus, sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, kan ku ingat selalu Yesus, sahabatku dan Tuhanku. Yesus, sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, kan ku ingat selalu Yesus, sahabatku dan Tuhanku. Yesus, sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, kan ku ingat selalu Yesus, sahabatku dan Tuhanku. Hai adik-adik yang ada di rumah, selamat siang. Wah, hari ini kita senang sekali ya, kita sukacita sekali. Tadi kita sudah mendengarkan Lause Yuni, Lause Fangzu, Lause Natania. Sudah nggak sedih lagi, karena Yesus sudah bangkit. Wah, Lause mau tanya nih, adik-adik di rumah pada seneng nggak sih hari ini? Seneng ya? Pada seneng nggak hari ini? Kenapa kok adik-adik seneng di rumah?
Wah, karena Tuhan Yesus bangkit. Wah, adik-adik, kira-kira kalau kita pikirkan ya, kira-kira perasaan para orang ahli Farisi dan juga Maria, para wanita yang mengiringi Yesus, atau orang-orang yang menyalibkan Yesus, gimana ya perasaan mereka di hari yang ketiga setelah Tuhan Yesus mati? Kalau kita hari ini senang, tapi gimana ya perasaan mereka? Mungkin ada yang takut ya adik-adik, kalau pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit. Mungkin ada yang percaya, tapi masih ragu-ragu juga, benar nggak ya Tuhan Yesus itu akan bangkit di hari yang ketiga. Nah, hari ini kita akan mendengar kisah kebangkitan Tuhan Yesus. Mungkin adik-adik di rumah sudah sering belajar mengenai cerita ini. Tapi hari ini kita akan menggali lebih lagi kisah kebangkitan Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, sebelum kita belajar firman Tuhan, Lause ajak untuk kita sama-sama berdoa ya. Mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini, di hari yang sukacita ini Tuhan, kami boleh kembali datang di sekolah minggu, dan sebentar kami ingin belajar firman-Mu Tuhan, mengenai kebangkitan Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang menerangi hati dan pikiran setiap kami, supaya kami boleh terbuka akan teguran firman-Mu. Dan kami boleh membuka hati kami, supaya Engkau boleh hadir di dalam hati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, di hari yang ketiga, setelah kematian Tuhan Yesus, pada waktu itu pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Nah ini kita lihat gambarnya ya. Nah pada waktu hari masih gelap, pagi-pagi benar, ada seorang wanita yang berlari-lari. Dia mau pergi ke kubur Yesus adik-adik. Dia ingin memberikan minyak yang terbaik kepada Yesus untuk yang terakhir kalinya. Wah, siapakah dia? Adik-adik ada yang tahu? Ya, dia adalah Maria Magdalena. Nah adik-adik, waktu Maria ini sedang perjalanan ke kubur Yesus, dia ini sudah berpikir, kubur Yesus itu kan ditutupin oleh sebuah batu yang besar, ya. Tidak seperti makam zaman sekarang, tapi zaman itu kubur itu di dalam seperti sebuah gua gitu, terus ditutupin oleh sebuah batu yang besar. Nah Maria sebenarnya sudah berpikir, nanti gimana ya cara bukanya kubur itu. Tapi adik-adik, karena kasihnya yang begitu besar kepada Tuhan Yesus, dia tetap melanjutkan perjalanannya ke kubur Yesus tanpa memikirkan itu lagi. Nah, waktu dia sudah mulai kelihatan kubur Yesus nih dari jauh, apa nggak salah lihat ya? Dia terkejut adik-adik karena dia melihat batu yang tadinya menutupi kubur Yesus itu sudah terguling ke sebelah yang lain. Batu itu sudah tergeser adik-adik dan kubur itu terbuka. Wah, Maria terkejut adik-adik. Wah, ada yang mencuri mayat Tuhan Yesus nih jangan-jangan. Nah, dia saking terkejutnya, dia kembali. Dia segera menemui murid Tuhan Yesus, yaitu Petrus dan Yohanes. Maria berlari pergi ke tempat Petrus dan Yohanes berada. Dan Maria segera mengatakan hal itu kepada Petrus dan Yohanes. Petrus, Yohanes, Tuhan telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan sekarang. Mendengar hal itu, Petrus dan Yohanes segera beranjak dari tempat mereka berada. Mereka berlari adik-adik. Dan di antara dua murid ini, salah satu lebih cepat larinya, yaitu Yohanes. Sehingga Yohanes lebih cepat sampai terlebih dahulu.
Nah, adik-adik, waktu Yohanes sudah sampai, dia menengok ke dalam kubur Yesus. Wah, ternyata benar. Mayat Yesus sudah tidak ada di situ, adik-adik. Tapi Yohanes belum berani masuk. Dia hanya mengintip dari luar. Tidak lama kemudian, Petrus pun menyusul dia sampai di kubur Yesus. Dan Petrus beda dengan Yohanes, adik-adik. Petrus segera masuk ke kubur Yesus. Dan waktu Petrus masuk ke dalam kubur itu, Petrus menyaksikan sendiri bahwa kain kafan yang awalnya menyelimuti tubuh Tuhan Yesus itu sudah tergeletak, adik-adik. Dan tubuh Yesus tidak ada di situ. Hanya kain kafan yang tertinggal. Dan tidak jauh dari situ, kain peluh yang tadinya mengelilingi kepala Yesus, adik-adik, yang membalut kepala Yesus, itu sudah terlipat dengan rapi di sisi yang lain. Wah. Setelah itu, Yohanes pun akhirnya ikut masuk ke dalam kubur itu. Dan mereka berdua sama-sama menyaksikan secara langsung bahwa kubur Yesus itu telah kosong. Hanya mereka melihat kain kafan dan kain peluh yang awalnya menyelimuti tubuh Yesus. Nah, adik-adik, sejak saat itu, setelah mereka melihat, menyaksikannya sendiri, mereka baru mengerti dan percaya. Dan setelah itu, mereka meninggalkan kubur Yesus itu dan mereka kembali ke tempat mereka, adik-adik. Karena mereka berpikir, mereka juga takut nanti jangan-jangan mereka yang dicurigai mencuri mayat Yesus. Akhirnya pun mereka kembali ke tempat mereka. Bagaimana dengan Maria, adik-adik? Ternyata Maria Magdalena setelah menemui Petrus dan Yohanes, ia tidak pulang, adik-adik. Karena dia itu sangat rindu untuk memberikan penghormatan yang terakhir pada Yesus. Dia sangat ingin menjumpai mayat Yesus. Akhirnya dia kembali lagi ke kubur Yesus. Karena dia berharap akan mendapatkan informasi tentang Yesus di tempat terakhir dia mengantarnya. Nah, adik-adik, Maria Magdalena ternyata sedang berdiri di depan kubur Yesus. Dia menunggu di situ, dia duduk di situ sambil menangis. Dia sangat sedih karena dia tidak tahu sekarang di mana mayat Yesus berada. Adik-adik, dia tetap menunggu di situ sambil menangis. Akhirnya Maria Magdalena pun mulai bangkit dan dia berdiri masuk ke dalam kubur Yesus. Dia menangis sambil masuk ke dalam kubur Yesus. Dan seketika itu, ada 2 orang malaikat yang duduk di kubur Yesus di mana Tuhan Yesus dibaringkan. Satu duduk di ujung kepala, satu duduk di ujung posisi kaki. Nah, adik-adik, 2 malaikat itu menampakkan diri kepada Maria. Dan malaikat itu berkata, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Dan adik-adik, Maria menjawab, "Tuhanku telah dicuri orang, dan aku tidak tahu di mana ia berada." Dan waktu itu juga adik-adik, ada seseorang di belakang Maria. Dan Maria menoleh ke belakang, adik-adik. Dan orang itu berbicara kepada Maria, sama seperti apa yang dikatakan malaikat kepada Maria. "Ibu, mengapa engkau menangis?" Dan Maria juga menjawab yang sama, adik-adik. Bahwa Yesus yang ia cari itu tidak ada. Dan dia tidak tahu di mana harus menemukannya, di mana Yesus diletakkan. Dan dia berkata kepada pria itu. Dikira Maria, orang itu adalah
seorang penjaga taman, penjaga kubur Yesus. Maka Maria langsung menjawab pada orang itu, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambilnya, tolong katakan kepadaku, di mana sekarang Yesus berada?" Adik-adik, apa yang dijawab oleh orang tersebut? Dia memanggil, "Maria!" Dan seketika itu, Maria baru sadar siapa seseorang yang ada di hadapannya saat itu. Dan Maria langsung mengenali sosok tersebut adalah gurunya. Dan Maria meresponi dengan jawaban, "Rabuni." Rabuni artinya adalah guru, guruku. Adik-adik, setelah Yesus memanggil nama Maria, Maria baru tersadar bahwa orang yang ada di depannya itu adalah Yesus sendiri yang menampakkan diri kepadanya. Nah adik-adik, tapi Yesus langsung berbicara kepada Maria, "Jangan sentuh aku, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku. Katakanlah kepada mereka bahwa aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Nah, adik-adik, kita sudah mendengar bahwa Yesus sudah bangkit. Bahkan Maria sendiri menyaksikannya. Petrus dan Yohanes menyaksikan kubur yang kosong itu. Kita sudah menyaksikan bahwa Yesus benar-benar bangkit dan hidup. Mungkin sekarang kita, Lausu sendiri pun atau adik-adik yang ada di rumah, mungkin kita sering mendengar ya tentang firman Tuhan ini, kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi pernahkah kita berpikir, benar nggak sih Yesus itu benar-benar bangkit? Ada nggak sih sedikit keraguan di dalam hati adik-adik? Itu kan cuma kata orang. Tapi benar nggak sih Yesus itu benar-benar bangkit? Nah adik-adik, kita sudah belajar dari firman Tuhan hari ini di Yohanes 20 ayat 1 sampai 18. Adik-adik boleh baca lebih lagi di rumah ya. Kita sudah mendengar sendiri dari Alkitab kita yang kita percayai. Kita sudah dibuktikan bahwa Petrus dan Yohanes itu melihat kubur yang kosong dan di sana ditemukan kain kafan Tuhan Yesus. Nah, Lausa mau kasih tahu nih adik-adik, ada hal yang unik bahwa kafan yang tergeletak di kubur Yesus itu tidak hanya sekedar tergeletak, tapi itu seperti kepompong adik-adik ya. Jadi kain kafan itu kempis yang tadinya menyelimuti tubuh, berbentuk tubuh, dan itu sekarang kempis. Jadi bentuknya seperti kepompong. Dan kain peluhnya terlipat rapi. Nah adik-adik, kan tidak mungkin kalau mayat Yesus itu dicuri oleh orang. Karena mana ada adik-adik orang yang mau mencuri mayat, tapi hanya tubuhnya saja, tanpa kain yang menyelimutinya. Pasti takut. Dan bahkan kain yang terlepas itu pun berbentuk kepompong yang kempis. Dan yang satu lagi terlipat dengan rapi. Bagaimana mungkin itu semua terjadi? Selain itu, Tuhan Yesus sendiri juga menampakkan diri secara langsung kepada Maria. Nah adik-adik, Tuhan Yesus yang lalu kita dengar dia telah ditangkap, diadili, mati dan disalibkan. Kalau kemarin kita sedih, hari ini kita belajar bahwa Yesus itu benar-benar bangkit dan hidup. Apakah adik-adik percaya bahwa ia adalah Yesus yang bangkit dan hidup? Apa yang kita pelajari adik-adik? Adik-adik di rumah, maukah engkau percaya kepadanya?
bahwa ia bukan Yesus yang mati, tapi dia bangkit dan hidup kembali. Kalau kemarin dia mati untuk menebus dosa-dosa kita, bagi kita yang percaya kepadanya. Tapi kebangkitannya ini menguatkan iman kita, menjadi dasar iman kita, bahwa kita boleh berharap secara penuh di dalam Dia, bahwa hanya satu-satunya Yesus yang bisa menyelamatkan hidup kita dari maut. Bahwa suatu hari nanti kita juga akan dibangkitkan dan kita bisa bersama-sama dengan Bapa di surga. Nah, adik-adik, kalau Lause Natania kemarin juga menceritakan bahwa karena adanya Yesus yang mati bagi kita, itu mengembalikan hubungan kita kembali dengan Bapa di surga. Dan dengan kebangkitannya ini, kita juga boleh yakin bahwa suatu hari nanti kita tidak hanya berhenti pada kematian, tapi kita akan dibangkitkan kembali dan kita akan bersama-sama hidup bersama Bapa di surga kelak. Nah, adik-adik, sekali lagi Lause ajak anak-anak yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, yang belum menerima Tuhan Yesus di dalam hatimu. Siang ini, maukah anak-anak menerima Yesus di dalam hati kalian? Adik-adik boleh menjawabnya masing-masing di rumah, karena Tuhan Yesus mendengar jawaban setiap kita. Nah, adik-adik, untuk percaya Yesus, itu ada 2 kuncinya. Yang pertama, kita harus mau bertobat, adik-adik. Bertobat dari segala dosa-dosa kita. Yuk, kalau kita mau menerima Yesus, mulai saat ini juga kita mau bertobat. Kita minta ampun kepada Tuhan atas segala dosa kita. Dan yang kedua, kita mau menerima Yesus di hati. Bagaimana caranya? Kalau kita mau menerima Yesus di hati, mari adik-adik kita undang Tuhan Yesus untuk masuk di dalam hati kita. Jadi itu yang pertama adik-adik, kita belajar Yesus benar-benar bangkit dan hidup. Dan kita mau percaya kepadanya, Dia mau menerima Dia di dalam hati kita. Dan yang kedua, kita belajar untuk mengutamakan Yesus. Adik-adik, kita belajar dari mana? Firman Tuhan hari ini sudah menceritakan kepada kita bahwa Maria pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Kalau kita mungkin masih ngantuk-ngantuk ya lebih pilih tidur adik-adik. Maria yang pada hari itu seharusnya dia bisa melakukan hal yang lain pagi-pagi. Tapi dia memilih untuk bergegas menuju ke kubur Yesus. Itu saking dia sangat rindu kepada Yesus. Begitu besar cintanya akan Yesus adik-adik. Dia mau mengutamakan Yesus di dalam harinya, di dalam hidupnya. Waktu malaikat juga menjumpai Maria di dalam kubur Yesus. Dia tidak hanya berfokus kepada malaikat itu. Tapi ketika ada sosok yang membuatnya terpanggil di belakangnya, dia pun menoleh kepada Yesus. Dia mengutamakan Yesus adik-adik. Dan pada waktu dia pun sudah berjumpa secara langsung dengan Yesus, Maria tidak egois menahan Yesus di situ. Dia tidak egois terhadap perasaannya yang ingin tetap bersama dengan Yesus. Tapi dia taat kepada perintah Yesus, yaitu pergi kepada saudara-saudara yang lain untuk memberitakan apa yang Tuhan Yesus suruh kepadanya. Nah adik-adik, itu membuktikan bahwa Maria mengutamakan Yesus di dalam hidupnya, menempatkan Yesus yang utama di dalam hidupnya. Bagaimana dengan kita, dengan Lause dan adik-adik sekalian? Maukah kita mengutamakan Yesus di dalam hidup kita? Mau? Nah adik-adik, kalau kita mau mengutamakan Yesus, bagaimana caranya Lause? Nah, kita harus punya hidup, mau punya hati yang mau dibaharui setiap hari. Karena kita sudah ditebus dosa-dosanya melalui kematian Yesus, Tuhan Yesuslah yang melahirbarukan kita setiap hari.
asalkan kita mau. Ya adik-adik, kita mau punya hati yang mau terus dibarui setiap hari. Dan kalau kita mau dibarui setiap hari, dari situ seharusnya kita juga mau taat. Mau hidup taat setiap hari. Kalau misalkan kita sekarang suka marah, suka berbohong, suka melawan orang tua, atau suka malas, ya adik-adik, itu dosa-dosa kita. Seperti yang Lause Natania bilang kemarin, kita ini nggak pernah diajarin loh untuk berbuat dosa. Tapi memang natur kita ini kecenderungannya untuk selalu berbuat dosa. Tapi kalau kita mau selalu dibarui, senantiasa kita akan juga mau selalu taat. Taat tidak lagi mengulangi dosa-dosa kita. Ya, kalau kita mau taat, berarti kita juga mau berhenti untuk melakukan dosa-dosa kita. Dan kita lebih memilih Yesus, mengutamakan Yesus dibanding kita melakukan dosa kita. Dan juga yang terakhir, kalau kita mau menceritakan tentang Yesus di dalam hidup kita kepada orang sekeliling kita, itu juga bagian dari ketaatan kita. Dan kita boleh menjadi saksinya di dalam hidup kita. Itu adik-adik yang kita pelajari hari ini. Jadi hari ini melalui kebangkitannya, mari kita bersuka cita karena Yesus itu benar-benar bangkit dan hidup. Dan pertanyaannya, refleksi buat kita masing-masing. Apakah kita mau menerima Dia di dalam hati kita? Dan apakah kita sudah mengutamakan Yesus di dalam hidup kita? Biarlah adik-adik di rumah boleh merenungkan masing-masing melalui momen Paskah ini. Dan Tuhan Yesus akan mendengar kerinduan kalian masing-masing. Oke adik-adik, untuk menutup firman hari ini, Lause ingin mengajak adik-adik sekalian untuk menutupnya dengan pujian, di mana kita mengundang Yesus untuk masuk di dalam hati kita. Kita mau menerima Dia, dan kita mau mengutamakan Yesus di dalam hidup kita. Yuk kita pujikan sama-sama ya. Adik-adik kita pujikan, pujian, mari masuk. Kita undang Tuhan Yesus untuk masuk di dalam hati kita. Ikuti Lause ya. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus. Adik-adik, kiranya Tuhan yang menolong setiap kita supaya kita boleh menerima Dia di dalam hati kita dan mengutamakan Yesus di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar pada pagi ini. Tuhan, biarlah apa yang kami dengar mengenai kebangkitan-Mu Tuhan, biarlah kami boleh percaya, boleh yakin dengan sungguh, dan kami boleh menaruh harap kami sepenuhnya kepada Engkau, bahwa Engkau memang satu-satunya juru selamat kami Tuhan,
yang dapat menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu juga yang boleh menegur setiap kami dari segala dosa-dosa kami. Ampuni kami ya Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh memiliki hati yang mau selalu dibaharui oleh Engkau, yang mau selalu taat akan Engkau, dan mau berusaha untuk mengutamakan Engkau di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Wah, berita bangkitan Tuhan ini benar-benar membawa pengharapan untuk kita dan untuk adik-adik, untuk kita semua adik-adik. Wah, kita harus memiliki hati yang penuh ucapan syukur. Betul, Lause. Ya, kita mau hati kita dipenuhi dengan ucapan syukur karena Tuhan sudah mengasihi, bahkan membuktikan kasih-Nya itu dengan mati untuk kita semua. Ya, yuk adik-adik yang ada di tempat, semuanya kita persiapkan persembahan syukur tanda kasih kita kepada Tuhan dengan kita membawa ucapan syukur dalam persembahan. Adik-adik boleh siapkan persembahan di dalam kotak amplop persembahan atau QR code, dan kita akan angkat satu pujian, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Rohul Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Rohul Kudus turun. Adik-adik, kita masuk lagi ke dalam doa, kita bawa persembahan kita dalam doa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk kasih-Mu kepada kami. Engkau berikan Tuhan Yesus Kristus untuk menebus menjadi juru selamat kami yang hidup, yang telah mati untuk kami, tetapi bangkit dan dapat menyelamatkan kami semua anak-anak yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, dengan ucapan syukur kepadamu kami membawa persembahan kami. Biarlah Tuhan boleh kuduskan persembahan ini untuk dipakai mengabarkan berita Injil, kabar kesukaan ini kepada semua orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau bawa persembahan kami di dalam doa, ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, ibadah Paskah kita akan berakhir. Tapi jangan biarkan berita tentang kebangkitan Tuhan, berita sukacita ini berakhir. Tetapi biarlah berita itu ada di dalam hati kita. Kita bawa berita itu, kita sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita bahwa Yesus mati dan bangkit untuk kita semua. Dan jalan keselamatan kepada Tuhan terbuka di dalam Tuhan Yesus ya. Yuk bersama-sama kita angkat satu pujian mengucap syukur kepada Bapa di surga. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih.
doa berkat akan disampaikan Bapak Pendeta Ruslan. Anak-anak sekalian, hari ini kalian sudah mendengar Yesus Tuhan bangkit. Dia menampakkan diri pada siapa? Maria. Maria seorang diri. Dia mengira Tuhan Yesus tukang kebun, tapi ternyata Yesus Tuhan yang bangkit. Anak-anak, kalian sudah belajar ya, Tuhan Yesus mati, bangkit menjadi penebus. Anak-anak sekalian, mari mau menyerahkan hatimu, mengaku dosa, percaya Tuhan Yesus, supaya engkau mendapat keselamatan, boleh masuk surga. Juga anak-anak sudah belajar, Maria mengutamakan Tuhan Yesus dalam hidupnya. Anak-anak, maukah engkau mengutamakan Tuhan Yesus? Utamakan Tuhan Yesus ya. Setiap hari bangun pagi, serahkan hidup pada Tuhan Yesus. Ada kesulitan, minta pertolongan Tuhan Yesus. Kalau ada berkat, jangan lupa pada Tuhan Yesus, tapi mengucap syukur pada Tuhan Yesus. Nah, sekarang Pak Ruslan menyampaikan berkat bagi anak-anak semua dalam sikap doa. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus, kasih dari Allah Bapa, persekutuan, pertolongan, bimbingan dari Allah Roh Kudus menyertai anak-anak semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak. Tuhan memberkati kalian semua. Adik-adik, kita tutup kebaktian Paskah kita dengan satu pujian. Yesus bangkit, menanglah. Yesus bangkit, menanglah, menanglah. Dari kematian, hiduplah, hiduplah. Yesus bangkit, menanglah, menanglah. Dari kematian, hiduplah, hiduplah. Oke, selamat hari Minggu, selamat Paskah adik-adik. Tuhan Sampai Yesus ketemu, memberkati. sampai minggu depan.